Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzia dari kelas D3B. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menganalisis ANOVA satu arah dengan menggunakan Excel. Pada uji ANOVA satu arah itu hanya digunakan satu variabel independen yang mempengaruhi dari variabel dependennya. Di sini sudah ada 3 pH meter yang digunakan untuk mengukur buffer 4. Nah, di sini juga sudah ada hasilnya dari masing-masing pengukuran pH meter tersebut. Ada 3 pH meter, yaitu pH meter A, B, dan C. Karena ANOVA ini digunakan untuk data yang lebih dari 2. Jika datanya hanya 2, itu hanya menggunakan uji T. Oke, langsung saja kita uji. Kita ke data analisis. Kita pilih yang ANOVA single factor. Klik OK. Kita input range-nya. Kita blok data dari pH meternya. Oke. Lalu kita checklist label in first row karena tadi kita juga memblok judul dari pH meternya itu. Kita pilih output range-nya, kita pilih di sini ya, karena kita akan menempatkan datanya di situ. Klik OK. Nah, di sini sudah ada nilai dari datanya tersebut. Selanjutnya kita beri uji hipotesisnya. Uji hipotesisnya itu H0 diterima, H1 ditolak jika nilai F itu lebih kecil dari F tabel. Oke. Ini kita tarik ke bawah aja, lalu kita ubah. Kita ubah jika H1 ini kebalikannya, H1 diterima dan H0 ditolak. Jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabelnya. Nah, dari uji hipotesisnya ini kan ada H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabelnya. Jadi kalau nilai F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabelnya, maka tidak ada perbedaan rata-rata antara ketiga pH meter tersebut. Nah, begitupun kebalikannya, jika H1 diterima dan H0 ditolak, yaitu jika nilai F hitungnya ini lebih besar, maka terdapat perbedaan rata-rata antara ketiga pH meter tersebut. Oke, selanjutnya kita bandingkan nilai yang kita punya. Nah, di sini ada F hitungnya. F ini merupakan nilai F hitung. Kita beri warna dan di sini F street-nya itu merupakan nilai F tabelnya. Kita beri warna juga. Oke, di sini juga bisa kita lihat P value-nya. Nah, kita bandingkan terlebih dahulu ya. Di sini nilai F hitungnya itu lebih kecil dari F tabelnya, maka uji hipotesis yang sesuai dari data yang kita punya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak karena nilai F hitung yang kita punya itu lebih kecil dari F tabelnya. Oke, nah ini merupakan uji hipotesis yang sesuai. Nah, kita juga bisa melihat nih dari nilai P value-nya. Nah, P value itu kan otomatis jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka nilai P value-nya ini itu pasti lebih besar dari 0,05. Begitupun sebaliknya, jika nilai P value-nya itu
lebih kecil, maka yang sesuai dengan hipotesisnya itu yang H1 diterima dan H0 ditolak. Karena ini nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis yang sesuai yaitu nilai F-nya lebih kecil dari F tabelnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.